keempat SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teks anekdot. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan mudah. Selamat menonton! Di sini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, menganalisis struktur teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis unsur teks anekdot. Yang keempat, unsur kebahasaan teks anekdot. Yang kelima, perbedaan anekdot dan humor. Yang keenam, jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Apa yaitu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan, mengangkat kisah tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau tokoh terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata dijadikan dasar cerita lucu dengan menambah unsur rekaan. Ada anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Seringkali partisipan atau pelaku cerita tempat kejadian dan waktu peristiwa hasil rekaan. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti. Contoh teks anekdot. Contoh teks anekdot di samping menggambarkan seorang polisi yang hanya mengawasi siswa yang sedang ujian dan tidak mengawasi koruptor yang mencuri uang negara. Padahal seharusnya yang mengawasi siswa sedang ujian adalah guru atau pengawas, bukan polisi. Teks ini termasuk menyindir secara halus. Yang ketiga, menganalisis struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. Pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Yang kedua, orientasi. Merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Yang keempat, ada reaksi, tanggapan atau respon atas krisis yang dirasakan sebelumnya. Yang kelima, koda, kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita, memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan maksud cerita yang dipaparkan. Unsur teks anekdot. Apa saja ya unsur teks anekdot? Unsur teks anekdot ada 3. Yang pertama, tokoh, partisipan yang terlihat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Yang kedua, alur, jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang ketiga, latar. Latar berupa waktu, tempat, ataupun suasana dalam anekdot diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasan teks anekdot ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis seperti akhirnya, kemudian, lalu. 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. 5. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif sentence. 6. Menggunakan kalimat seru khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Perbedaan anekdot dan humor. Apa saja ya perbedaannya? Yuk kita lihat. Perbedaan anekdot dan humor. Anekdot peristiwa nyata, sedangkan humor rekaan. Masalah yang terkait
tokoh publik atau terkenal yang berpengaruh besar terhadap orang banyak. Sedangkan humor, masalah kehidupan sehari-hari yang banyak dialami oleh masyarakat. Menyampaikan kritik yang berbentuk anekdot, menyampaikan kritik yang berbentuk sindiran yang lucu namun tetap disampaikan secara halus. Sedangkan humor hanya untuk menghibur. Anekdot biasanya memiliki makna tersirat berupa saran, harapan, atau kritik membangun yang objektif dan tidak menyudutkan satu pihak atau berintrospeksi. Sedangkan humor tidak memiliki makna tersirat di dalamnya. Itu perbedaannya. Jenis-jenis teks anekdot. Jenis teks anekdot ada 3. Yang pertama, artikel anekdot. Artikel bisa berbentuk format naratif yang mana dalam ceritanya memiliki kejelasan tokoh, alur peristiwa, dan latar. Yang kedua, cerpen anekdot. Anekdot berupa cerpen biasanya hanya menceritakan suatu hal yang lugas, sehingga ceritanya tersebut tidak berbelit-belit, sehingga pembaca dapat lebih mudah untuk memahami lelucon dan sindiran dari teks tersebut. Yang ketiga, teks dialog anekdot. Teks dialog adalah sarana primer dari teks anekdot. Mengapa? Karena teks dialog merupakan situasi bahasa utama untuk menyampaikan lelucon, sehingga teks dialog anekdot sangatlah memungkinkan untuk dibuat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.